Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Saat ini kita masuk ke perkuliahan ke-8 ya. Kita akan membahas tentang perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank. Sebelumnya saya akan mengutip sebuah hadis ya. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya marga Asy'ari atau Asy'ariyin ketika keluarganya ada yang menjadi janda karena ditinggal suami yang meninggal di peperangan, ataupun ada keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan, kemudian dibagi di antara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kaitan hadis ini dengan pembahasan kita tentang perusahaan asuransi ya. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang asuransi syariah, maka asuransi itu bisa dianalogikan dengan bagaimana kita saling tolong-menolong dalam membantu sesama kita yang sedang mengalami kesusahan. Dalam hal ini, misalnya contohnya ada saudara kita yang meninggal, sesama muslim misalnya ada sesama muslim yang meninggal, kebetulan yang meninggal tersebut adalah tulang punggung keluarga, maka dari asuransi syariah terutama dari para nasabahnya kita melakukan tolong menolong, saling memikul, saling menanggung beban saudara muslim kita yang meninggal tersebut dengan cara memberikan santunan ya. Jadi kaitannya dari hadis ini dengan asuransi syariah adalah dalam konteks kita membantu sesama kita yang kebetulan mengalami musibah dengan cara salah satunya adalah memberikan santunan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kaitannya. Kemudian kita masuk, ini adalah gambaran besar ya dari perkuliahan kita tentang lembaga keuangan. Saat ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan non-bank ya. Pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang perusahaan asuransi. Tujuan pembelajaran dan materi, peserta didik memahami tentang konsep asuransi konvensional dan syariah dan perkembangan terkini dari asuransi. Adapun materi pembelajarannya, kita hanya akan membahas 7 materi saja. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi, risiko dan asuransi, klasifikasi dari asuransi, produk, lalu kita akan membahas juga tentang asuransi syariah, profesi asuransi, dan terakhir perkembangan terkini dari asuransi, tentu saja yang terkait dengan perkembangan teknologi yaitu insurtech ya, teknologi insurance ya gitu, kurang lebih seperti itu ya. Secara definisi ya, bank ada lembaga keuangan bank dan non bank. Asuransi masuk ke lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan yang tidak menghimpun dana dari masyarakat secara langsung kecuali bersifat kontraktual, melindungi penabung. Nah, ini masuk ke lembaga keuangan non-bank yang sifatnya kontraktual. Asuransi juga terdiri, bisa dibagi lagi, bisa diklasifikasikan secara operasional menjadi asuransi konvensional dan juga asuransi syariah. Definisi dari asuransi ya. Asuransi atau insurance berasal dari kata assurance yang berarti jaminan atau perlindungan. Asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua pihak, yaitu penanggung, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, dan tertanggung, dalam hal ini adalah individu atau badan usaha.
Jadi ada dua pihak, ada penanggung dan tertanggung. Perusahaan asuransi adalah pihak yang menjadi penanggung. Penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung bila terjadi peristiwa atau musibah yang dijamin dalam polis. Tertanggung membayar sejumlah uang kepada penanggung yang disebut dengan premi sebagai imbal jasa atas pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi harus memiliki beberapa unsur sebagai berikut. 1. Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. 2. Tertanggung membayar premi. 3. Penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam polis. Jadi asuransi itu bisa diartikan dengan jaminan ya, atau perlindungan, atau bahasa lainnya proteksi ya. Nah, proteksi ini proteksi dari apa? Perlindungan dari apa? Dari risiko-risiko yang mungkin terjadi, yang dialami atau akan dialami oleh pihak tertanggung. Contohnya kita sebagai manusia, tentu dalam hidup ini kita menghadapi berbagai macam risiko ya. Risiko yang paling besar adalah kematian. Risiko yang lain misalnya kecelakaan, misalnya sakit ya, atau mungkin kita memiliki harta benda ya, seperti properti, rumah, bangunan ya, ataupun kendaraan. Tentu ada risiko yang melekat yang mesti kita hadapi. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut ya, karena asuransi ini tentu terkait dengan risiko juga ya. Risiko yaitu bagaimana kita mengalihkan risiko yang mungkin kita hadapi kepada perusahaan asuransi ya. Sebagai konsekuensinya kita harus membayar sejumlah uang yang disebut premi ya, yang menjadi upah dari perusahaan asuransi tersebut. Nah, berikut adalah istilah-istilah asuransi ya, yang mungkin tadi sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah polis. Asuransi adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi, dalam hal ini penanggung, dengan nasabah pemegang polis. Nah, ini adalah kontraknya ya, perjanjian kerjasamanya, disebut dengan polis. Yang kedua adalah premi asuransi. Didefinisikan sebagai sejumlah uang pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya atas pengalihan risiko dari pemegang polis kepada penyedia asuransi. Nah, besaran premi ditentukan oleh penyedia asuransi dan disepakati oleh pemegang polis. Semakin besar premi, maka semakin besar manfaat yang bisa didapat oleh tertanggung. 3. Tertanggung menunjuk pada orang atau pihak yang memperoleh jaminan penggantian kerugian dari penyedia asuransi ketika terjadi risiko yang tercantum dalam polis. Nah, di dalam polis itu dalam kontrak ya. Di situ nanti akan disepakati mengenai risiko-risiko yang ditanggung oleh pihak penanggung. Yang keempat ada manfaat asuransi, berarti proteksi yang didapatkan oleh tertanggung asuransi dan disediakan oleh perusahaan asuransi. Sebagai contoh, sebuah asuransi kesehatan memberikan manfaat biaya rawat medis seperti biaya rawat jalan ya, atau manfaat bedah ya, atau biaya bedah ya. Itu berarti ketika tertanggung asuransi jatuh sakit dan membutuhkan perawatan, penyedia asuransi akan memberikan penggantian biaya rawat medis. Ini nomor 4 adalah manfaat atau hal-hal yang bisa didapatkan oleh tertanggung ya. Yang kelima adalah klaim. Klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi selaku penanggung asuransi untuk memenuhi hak pemegang polis sesuai dengan yang tertera dalam polis. Ya, contohnya ketika kita sakit, kita punya asuransi umum ya, dalam hal ini asuransi yang menanggung biaya medis, kita bisa melakukan klaim ya, atau tuntutan atau pengajuan ganti, biaya ganti ya, yang sudah kita bayarkan kepada rumah sakit. Jadi bisa klaim itu bisa secara langsung ataupun bisa secara reimburse ya. Kita bayar secara langsung berarti kita tidak keluar uang langsung antara rumah sakit dengan perusahaan asuransi. Sementara kalau reimburse kita keluar uang dulu ya, kita bayar dahulu, kemudian kita ajukan klaim ke perusahaan asuransi ya.
Kemudian kita masuk ke kaitan antara risiko dengan asuransi. Kalau kita bicara risiko, ya, kita bisa mendefinisikan risiko itu sebagai kemungkinan mengalami kerugian, chance of loss, ataupun juga sebagai peluang rugi, possibility of loss, ketidakpastian, uncertainty, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan, the deviation of actual from expected result. Yang kelima adalah peluang atau kemungkinan terjadi hasil-hasil yang berbeda dari hasil semula yang diharapkan, the probability of any outcome different from the one expected. Jadi inilah kurang lebih definisi atau penjelasan dari risiko, ya. Ada beberapa poin yang berkait dengan ketidakpastian yang pasti. Yang kedua adalah kerugian. Yang ketiga adalah perbedaan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi, ya. Nah, ketika kita menghadapi risiko, ya, dalam hidup kita selalu menghadapi risiko, ya. Kita harus bisa menentukan sikap atau menentukan bagaimana cara kita merespons risiko, ya, atau bagaimana cara kita menanggulangi risiko. Nah, jadi kurang lebih ada beberapa teori mengenai risk response. Kalau kita lihat di sini ada risiko ada secara fisik ataupun secara finansial. Secara fisik kita bisa menghindari atau membatasi. Kemudian secara finansial kita bisa menanggung sendiri atau mengalihkan. Nah, jadi kalau misalnya kita risikonya itu sakit, kita bisa bayar sendiri, tapi mungkin biaya perawatannya cukup mahal, ya, sehingga mungkin agak sulit bagi kita kalau menanggung sendiri. Ataupun kita bisa mengalihkan. Nah, dalam konteks mengalihkan risiko ini, maka disitulah posisi dari perusahaan asuransi, ya, atau produk asuransi. Ya. Jadi asuransi itu adalah salah satu cara menanggulangi risiko, yaitu dengan cara mentransfer atau memindahkan atau mengalihkan, ya, risiko kepada perusahaan asuransi. Ini kita masuk ke klasifikasi asuransi, ya. Ada pertama asuransi umum. Usaha asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi umum. Contohnya adalah misalnya asuransi kendaraan. Jadi ketika teman-teman punya kendaraan hilang, itu kita bisa klaim asuransi. Atau kita punya mobil lecet, tabrakan, itu kita bisa klaim asuransi. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, kalau kita bicara asuransi jiwa, maka kita berbicara mengenai musibah kematian atau meninggal dunia, ya. Kalau tetap hidup, ya, ini ada tetap hidup, bisa jadi karena adanya cacat tetap seperti itu, ya. Jadi asuransi jiwa ini bentuknya dalam bentuk santunan ketika tertanggung atau pemegang polis meninggal dunia, maka ahli waris itu bisa mendapatkan santunan, ya, setidaknya untuk biaya hidup, ya. Kemudian selanjutnya ada reasuransi. Usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan atau perusahaan reasuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, jadi kita sebagai tertanggung mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi mengalihkan kembali risiko tersebut ke perusahaan
reasuransi. Jadi double ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari masing-masing klasifikasi ini ada, tadi kita bicara konvensional, di sini juga ada yang syariahnya. Asuransi umum syariah itu usaha asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah. Nah, jadi ini kita tetap konteksnya adalah risiko dan juga berdasarkan prinsip syariah, guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Ya, bedanya adalah di sini ada prinsip syariah dan konteksnya dalam muamalah itu yang diambil, yang dilakukan adalah saling tolong menolong ya, dan saling melindungi. Ya, asuransi umum. Yang kedua ada asuransi jiwa ya, kurang lebih sama. Pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah yang saling menolong dan melindungi ya, dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, ini asuransi jiwa tapi yang sesuai dengan prinsip syariah. Tiga juga sama, di asuransi syariah. Usaha reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah. Jadi kalau tadi ada reasuransi itu adalah asuransi konvensional, untuk reasuransi syariah adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian kita masuk ke produk asuransi ya. Tadi ada tiga ya, ada asuransi umum, asuransi jiwa, dan juga reasuransi. Kalau dari sisi produk, ada beberapa produk atau manfaat ya, manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Itu produk asuransi yang memberikan proteksi terhadap risiko kesehatan, yaitu sakit ya. Risiko kesehatan adalah sakit. Pada saat tertanggung mengalami sakit, maka biaya pengobatan akan ditanggung oleh asuransi sesuai klausul pada polis asuransi ya. Jadi gini, ketika kita sakit, ketika kita masuk rumah sakit, ketika keluar tagihan ya, itu bisa jadi ditanggung semua oleh perusahaan asuransi, bisa jadi tidak ya. Karena ada beberapa item yang mungkin ditanggung, ada beberapa item yang mungkin tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dan itu tentu sesuai dengan klausul pada polis asuransi ya. Nah, terdapat dua macam bentuk manfaat, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Terdapat pula asuransi untuk penyakit kronis dengan skema premi dan manfaat yang bermacam-macam. Ya, jadi misalnya teman-teman ada beberapa penyakit kronis yang mungkin bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tentunya karena risiko penyakit kronis ini semakin tinggi ya, maka premi juga akan semakin tinggi. Ya, jadi tentu penyakit flu gitu ya akan berbeda dengan penyakit kronis seperti kanker misalnya. Itu tentu biayanya akan beda ya. Biaya perawatan penyakit flu dengan biaya perawatan penyakit kanker itu akan berbeda, sehingga preminya pun akan berbeda pula. Nah, untuk asuransi kesehatan ya, saat ini pemerintah telah melaksanakan program asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia lewat program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Nah, ini kalau di konteks masyarakat Indonesia ada BPJS Kesehatan ya, yang mencakup seluruh warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan jika pemegang polis yang menjadi tulang punggung keluarga meninggal dunia. Tujuan dari asuransi jiwa ini adalah untuk memberikan manfaat kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya,
manfaat tersebut dalam bentuk santunan kepada ahli waris. Selain meninggal dunia, asuransi jiwa juga mencakup risiko cacat total atau sebagian. Jadi ya dulu ada seperti misalnya contoh ada humor ya atau kelakar gitu ya, atau apa ya istilahnya, joke ya. Joke candaan gitu ya. Jadi kalau mau dapat duit ya kita jual aja kelingking misalnya, atau ya, apa namanya, kita alhamdulillah ya, maksudnya potong kelingking misalnya gitu. Itu kan masuk dalam cacat tetap ya, bisa dianggap sebagai cacat tetap dan kita bisa mendapat santunan dari asuransi. Tapi ya nauzubillah ya, karena biar bagaimanapun anggota tubuh kita ini adalah anugerah terbesar yang Allah ciptakan ya, dan tidak mungkin bisa tergantikan oleh uang sebesar apapun gitu ya. Tidak mungkin gitu ya. Dan itu asuransi jiwa. Yang ketiga adalah asuransi kendaraan. Asuransi memberikan manfaat perlindungan kendaraan. Untuk sepeda motor biasanya dalam bentuk TLO atau total loss only, yaitu ganti rugi karena hilang atau rusak lebih dari 80%. Untuk mobil terdapat TLO dan komprehensif. Komprehensif mencakup eksterior mobil yang lecet atau tertabrak. Selain itu juga terdapat perluasan tanggungan untuk risiko lain seperti banjir, kebakaran, dan huru-hara. Ya, jadi untuk kendaraan, untuk sepeda motor biasanya pengetahuan saya itu hanya TLO ya, total loss only. Itu ganti rugi karena hilang, dicuri orang misalnya, ataupun rusak parah hingga 80%. Nah, dianggap 80% itu contohnya misalnya kebakar gitu ya. Kebakar. Nah, itu kurang lebih 80% lah. Nah, untuk mobil beda ya. Untuk mobil bisa ada dua, ada TLO karena hilang atau rusak 80%, dan juga ada komprehensif. Nah, komprehensif ini bisa macam-macam ya, karena lecet, karena tabrak orang ya, penyok bodinya, itu bisa dilakukan klaim kepada perusahaan asuransi. Nah, selain itu ada lagi perluasan tanggungan untuk risiko-risiko lain ya, di luar tadi misalnya kalau kita kecelakaan atau lecet bodi mobilnya. Ada perlindungan lain misalnya karena rusak karena banjir ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2020 awal tahun mungkin tuh kita cepat viral ya, banyak mobil yang rusak karena banjir. Nah, itu ada perluasan tanggungan dari perusahaan asuransi untuk menanggung biaya asuransi kendaraan yang rusak karena banjir. Selain banjir juga ada kebakaran ya, dan juga ada huru-hara, kerusuhan ya. Dulu mungkin pada saat kerusuhan di Indonesia itu banyak mobil yang rusak ya karena terbakar atau apa. Nah, itu sehingga ada produk asuransi yang memperluas jaminannya untuk rusak karena huru-hara gitu ya. Yang keempat adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini sebenarnya lebih ke tabungan ya, untuk masa depan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak, mengingat biaya pendidikan yang relatif mahal. Umumnya asuransi pendidikan ini merupakan produk asuransi unit link. Ya, nanti kita bahas unit link. Itu produk asuransi yang memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu proteksi dan juga investasi. Nah, jadi kalau kita bicara asuransi pendidikan, ini lebih kepada bagaimana kita sebagai orang tua ingin menjamin ya biaya pendidikan anak-anak di masa mendatang gitu ya. Karena kita tahu bahwa biaya pendidikan ini semakin tahun semakin meningkat ya. Oleh karena itu kita butuh merencanakan, misalnya saat ini contohnya kita punya anak masih di sekolah dasar, kira-kira mungkin 6 tahun 7 tahun yang akan datang anak kita itu akan mulai masuk ke perguruan tinggi ya, kuliah yang mungkin biayanya cukup mahal. Nah, makanya kita mulai dari sekarang orang tua itu akan mulai istilahnya mempersiapkan biaya pendidikan dengan cara menabung ya, menabung dengan menggunakan produk asuransi pendidikan ya. Yang kelima adalah asuransi properti. Asuransi properti merupakan salah satu bagian dari produk asuransi umum. Asuransi properti dapat melindungi properti dengan kepemilikan sebagai rumah tinggal atau apartemen
usaha pabrik, kos-kosan, dan lain sebagainya dari risiko kerusakan, pencurian, dan kebakaran. Perusahaan asuransi akan menanggung biaya yang timbul akibat risiko kerusakan yang terjadi. Asuransi properti berlaku untuk bangunan yang sudah jadi dan juga bangunan yang masih dalam tahap pengembangan. Nah, untuk produk KPR biasanya dilengkapi dengan asuransi jiwa jika nasabah KPR meninggal dunia pada masa tenor KPR. Nah, ini misalnya contohnya adalah KPR ya, karena kan properti. Ada asuransi kebakaran, ya, asuransi kerusakan ya, dan seterusnya. Dan juga ada kalau untuk menanggulangi ya istilahnya tadi, untuk menanggulangi, untuk mentransfer risiko nasabah yang istilahnya mengambil kredit pemilikan rumah ini meninggal dunia sebelum selesai tenornya. Nah, karena KPR ini biasanya panjang ya, mungkin sekitar 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Nah, untuk mengalihkan risiko bahwa nasabah ini meninggal dulu sebelum KPR-nya selesai, maka biasanya bank akan melengkapi KPR tersebut dengan kredit pemilikan rumah tersebut dengan asuransi jiwa gitu ya. Sehingga ketika nasabah meninggal, nasabah tersebut tidak membawa utang karena utangnya akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi gitu ya. Kemudian kita masuk ke produk lain ya. Nah, ini unit link, tadi sempat dibahas sekilas. Unit link ini adalah asuransi jiwa. Unit link adalah kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan premi rendah sekaligus investasi. Jenis asuransi ini memberikan manfaat perlindungan asuransi, kematian, dan investasi sekaligus ya. Jadi ada proteksi dan investasi. Produk asuransi jiwa ini, produk asuransi jiwa unit link ini cocok bagi ya, satu, calon pemegang polis yang suka berinvestasi jangka panjang. Jadi kita bicara jangka panjang ya. Kita bicara, jadi kalau teman-teman beli produk unit link, kita tidak bicara 6 bulan setahun, tapi mungkin kita bicara 10 tahun yang akan datang ya, 15 tahun yang akan datang. Itu baru kita bisa menikmati imbal hasilnya. Yang kedua, calon pemegang polis yang memiliki kelebihan uang, idle money ya, duitnya kebanyakan, sehingga duitnya itu idle atau mengendap ya, atau nganggur, dan bermaksud meningkatkan kekayaannya. Jadi investasikan ya, sehingga uangnya akan bertumbuh. Yang ketiga, calon pemegang polis yang suka melakukan investasi tapi tetap ingin diproteksi, atau calon pemegang polis yang masih bekerja dan ingin menyiapkan tabungan ya. Jadi tadi ya, asuransi pendidikan, tabungan untuk 10-20 tahun yang akan datang. Apa yang harus diperhatikan sewaktu membeli? Yang pertama, mempelajari proposal penawaran yang diajukan oleh agen, memenuhi persyaratan-persyaratan, mempelajari cara pembayaran premi, ya, mengisi sendiri surat permohonan asuransi jiwa, memahami hal pengecualian, memahami tata cara pengajuan klaim. Ya, gitu ya. Nah, ini nomor 5 ini tentu tadi ya sempat hanya terkait dengan asuransi jiwa ya. Kita harus bisa memahami poin-poin apa yang ada di dalam polis atau dalam perjanjian asuransi tersebut. Nah, ini unit link ya. Jadi ada dua ya, ada proteksi, yaitu asuransi jiwa, plus investasi. Investasi ya, investasinya dilakukan oleh manajer investasi dari perusahaan asuransi ya. Jadi ada bagian aset manajemen seperti itu ya. Prosnya atau keuntungannya mendapatkan manfaat proteksi dan investasi, dan investasi dapat berkembang sesuai dengan imbal hasil dari investasi. Dengan catatan bahwa ini adalah jangka panjang ya. Jangka panjang. Kalau teman-teman bicara setahun 2 tahun mungkin kurang menarik lah gitu. Hasilnya kurang menarik. Sementara kalau kita bicara 10 tahun, 15 tahun itu mungkin cukup menarik untuk dibeli gitu ya. Konsnya atau kurangnya yaitu kurang maksimal untuk proteksi dan investasi ya. Karena ini adalah gabungan, ada proteksi dan juga ada investasi, maka konsekuensinya adalah proteksinya kurang maksimal dan investasinya kurang maksimal. Kita dapat dua-duanya gitu ya. Dapat dua-duanya tapi kurang maksimal di sini dan kurang maksimal di investasi gitu ya. Ini pros dan consnya. Kemudian ada produk lain itu bank assurance ya, bank assurance. Bank assurance adalah aktivitas kerjasama antara perusahaan asuransi dengan bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Kerjasama antara perusahaan asuransi dan bank dikategorikan sebagai bank assurance apabila mekanisme kerjasama tersebut menggunakan salah satu dari ketiga model bisnis ini. Ya, yang pertama adalah referensi. Ya, bank hanya ngasih referensi ya. Ini Pak kalau mau asuransi ke perusahaan A misalnya gitu. Ini kontak personnya. Hanya referensi ya. Atau kerjasama distribusi.
bank menjelaskan produk asuransi. Jadi ketika teman-teman ke bank nabung misalnya atau membuka rekening tabungan, nanti dari pihak CS-nya, customer service-nya atau pihak tellernya ya, itu akan menawarkan, Pak, tertarik dengan asuransi gitu ya, kita ada produk, kita kerjasama dengan perusahaan asuransi ini, produk asuransi jiwa, produk asuransi umum gitu ya, nanti bapak tinggal bayar preminya melalui bank kami dan seterusnya gitu ya. Kerjasama distribusi ya. Yang ketiga adalah integrasi produk ya. Bank membuat produk gabungan perbankan dan asuransi, bundled product ya. Contoh simpelnya tadi ya, KPR itu selain dia kredit pembiayaan rumah, dia juga ada produk dari asuransi jiwanya seperti itu ya, ataupun asuransi properti. Nah itu misalnya bundled ya. Misalnya bapak ibu, kalau bapak ibu ngambil KPR di bank kami, maka itu sudah dilindungi ya, dilengkapi dengan proteksi terhadap kebakaran, kerusakan, huru-hara, dan juga asuransi jiwa. Contoh seperti itu ya. Jadi satu produk KPR dia ada kredit pembiayaannya dari perbankan dan juga ada asuransinya gitu ya. Ini kita masuk ke materi selanjutnya, itu asuransi syariah. Nah, jadi ini beberapa poin dalam asuransi syariah. Yang pertama adalah bentuk perlindungan atau takmin ya. Asuransi memberikan proteksi terhadap risiko seperti asuransi kesehatan, jiwa, dan umum. Ya, jadi asuransi itu memberikan perlindungan sehingga kita merasa aman ya, kurang lebih ya, atau meningkatkan perasaan aman kita ya. Istilahnya secure ya. Kita merasa secure ya. Kita merasa secure. Oh, kalau saya sakit, saya ada yang nolong nih dari perusahaan asuransi ataupun dari nasabah lainnya. Yang kedua adalah tolong menolong atau takaful ya, saling membantu anggota atau tertanggung yang sedang mengalami musibah. Jadi konsep asuransi syariah itu kurang lebih kita patungan ya, dari nasabah itu patungan, sekian puluh orang patungan, dari anggaplah 10 orang ya, supaya simpel ya, 10 orang patungan, misalnya satu orang 1 juta, maka akan terkumpul 10 juta. Nah dari 10 juta ini ternyata dari 10 orang yang menjadi anggotanya ya, atau nasabahnya, ada satu orang yang mengalami sakit sehingga butuh biaya sebesar 500.000 misalnya. Nah dari 10 juta tersebut itu diberikan 500.000 kepada si A yang sakit tersebut. Nah itu dalam konteks tolong menolong ya. Kurang lebih kalau mungkin di tempat kita mungkin ada uang kas gitu ya, ada uang kas ketika ada di kelas mahasiswa atau mahasiswi ini ada uang kas. Dari uang kas kebetulan ada teman kita yang sakit, akhirnya kita kasih santunan kepada teman kita yang sakit tersebut ya, kurang lebih seperti itu ya analoginya. Yang ketiga adalah berbagi risiko atau tadamun, saling menanggung risiko secara bersama-sama dan memberikan santunan kepada mereka yang mengalami musibah ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita satu kelas, kita patungan, ada uang kas, ada yang sakit atau mungkin ada yang kita mau bikin acara jalan-jalan atau apa, itu bisa menggunakan uang kas tersebut ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena uang kas dari kelas ya, uang kas kelas itu adalah milik mahasiswa-mahasiswi ya, bukan milik kampus gitu. Itu poinnya ya. Jadi uang yang dibayarkan oleh nasabah atau anggota itu adalah milik anggota, bukan milik dari perusahaan asuransi gitu ya. Dalam syariah seperti itu. Nah dari uang tersebut, karena uang milik nasabah, maka digunakan untuk keperluan nasabah seperti itu. Nah untuk asuransi syariah, kalau kita bicara premi ya, premi yang dibayar oleh nasabah atau anggota atau tertanggung tersebut, itu akan dipecah menjadi dua ya, menjadi dua. Ada akad tabaru ya, dan juga ada akad tijari ya. Akad tabaru ini adalah akad kebajikan. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk santunan, dalam bentuk klaim asuransi. Akadnya apa? Akad yang digunakan adalah akad hibah. Ya kita ngasih aja gitu, ngasih orang. Ngasih ya. Dari 10 orang tadi ada satu orang yang sakit, dari uang kas, uang yang terkumpul diambil sebagian untuk membantu yang terkena musibah. Akadnya adalah hibah ya. Ini dikasih, udah dikasih aja. Yang kedua, ada dari premi tersebut juga ada akad tijari atau profit oriented ya. Tijari ini artinya perniagaan ya. Tijari
Artinya perniagaan karena kita nyari untung, profit oriented. Akad komersil ya. Ini kan akad komersial. Kalau tabaru akad sosial, tijari adalah akad komersial. Itu investasi yang sesuai syariah. Ya tentu berbeda dengan konven ya. Kalau kita bicara asuransi, di asuransi konvensional mungkin aturannya adalah aturan pasar modal ya, atau badan Bapepam ya. Sementara kalau kita di asuransi syariah, tentu ada selain dengan badan Bapepam juga ada aturan syariah yang harus ditaati gitu ya. Akadnya adalah mudharabah ya. Jadi peserta asuransi ini menginvestasikan dananya kepada melalui perwakilan atau wakala dari perusahaan asuransi, dan akadnya adalah akad mudharabah ya. Akad mudharabah ini berarti uang tersebut akan diinvestasikan dan nasabah juga akan mendapatkan imbal hasil ya, imbal hasil dari investasi tersebut. Sementara perusahaan asuransi akan mendapatkan fee ya dari investasi tersebut. Nah, ini catatannya, jenis akad tijaroh dapat diubah menjadi jenis akad tabaru ya. Jadi kalau tijari bisa diubah menjadi tabaru bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jadi tijari bisa dijadikan akad tabaru. Apa contohnya? Contohnya dana investasi. Dari dana investasi ternyata ada nasabah yang butuh gitu ya, kena musibah misalnya, itu bisa diambil dari dana investasi ini, diambil untuk memberikan santunan atau klaim asuransi. Jenis akad tabaru tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijaroh. Nah ini yang nggak boleh ya, kalau tabaru menjadi tijari itu nggak boleh. Tadinya buat santunan mau kita kasih, ternyata diinvestasikan ya. Nah itu secara fatwa tidak boleh ya. Tapi kalau dari dana investasi dihibahkan untuk sosial itu boleh, tapi dana sosial tidak boleh digunakan untuk dana komersial, untuk kepentingan komersial. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya adalah profesi asuransi ya. Mungkin ada 3 profesi di sini kurang lebih. Yang pertama ada agen asuransi, yaitu petugas yang memasarkan produk asuransi. Profil agen asuransi mendapatkan penghasilan dari premi yang dibayarkan nasabah dalam bentuk insentif. Jadi kalau teman-teman jadi agen asuransi, ada nasabah bayar premi, teman-teman dapat insentif ya sekian persen. Agen asuransi dapat memiliki sertifikasi dari asosiasi asuransi ya. Ini ada beberapa asosiasi. Pertama ada AAUI ya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan AAMAI, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia. Ya, jadi ini ada biasanya kalau sertifikasi tersebut ada kelasnya ya. Mungkin teman-teman belajar dulu sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Kemudian hari keempat teman-teman ujian sertifikasi ya tentang teori-teori asuransi ya. Setelah lulus teman-teman mendapatkan sertifikasi AAUI ya, AAJI dan seterusnya, dan AAMAI. Dan yang kedua adalah underwriter ya. Underwriter ini adalah proses identifikasi dan seleksi risiko. Saat mengajukan asuransi, calon tertanggung akan terlebih dahulu melalui proses underwriting sebelum akhirnya mereka dibebankan premi dengan jumlah tertentu. Underwriter merupakan sebutan bagi personil perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi risiko calon tertanggung. Adapun faktor-faktor yang bisa ditinjau oleh underwriter dalam proses identifikasi risiko adalah faktor kesehatan, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dan juga lokasi tempat tinggal. Nah, jadi ketika teman-teman membeli produk asuransi ya, pada saat teman-teman mengajukan asuransi tersebut, pengajuan tersebut atau aplikasi akan dianalisis oleh underwriter ya. Orangnya namanya underwriter. Prosesnya adalah underwriting ya. Nah, apa yang diidentifikasi ya profil teman-teman, faktor kesehatan ya, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dan juga lokasi tempat tinggal. Nah, dari profil tersebut akan berpengaruh kepada premi yang perlu dibayarkan gitu ya. Contoh, teman-teman misalnya sebagai pekerja ya. Antara pekerjaan administratif di kantor dengan pekerjaan
mungkin yang berhubungan dengan mesin-mesin berat gitu ya, atau mungkin pekerjaan kontraktor ya, gedung-gedung tinggi, itu akan berbeda risikonya ya. Teman-teman bekerja di belakang meja, teman-teman hanya pakai laptop, komputer, dengan pekerjaan konstruksi misalnya yang harus ada di ketinggian sekian, lantai sekian ya, itu akan berbeda risikonya. Nah, itu contohnya. Jadi yang di belakang meja dengan yang di lantai sekian itu, konstruksi gedung misalnya, itu risikonya berbeda. Lebih tinggi mana risikonya? Lebih tinggi yang kerja di konstruksi ya, karena dia kan kerja di ketinggian, salah sedikit bisa nyawa taruhannya gitu ya. Nah, semakin tinggi risiko tentu semakin tinggi premi yang harus dibayarkan ya. Kurang lebih logikanya seperti itu. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi premi yang harus dibayarkan. Contoh lain misalnya faktor kesehatan. Ya teman-teman yang masih muda ya, mungkin 20 tahun, 30 tahun, itu akan berbeda profil kesehatannya dengan yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun gitu ya. Ya, anak muda dengan mungkin senior citizen gitu ya istilahnya. Senior citizen lanjut usia itu mungkin akan berbeda risikonya. Tentu lebih tinggi risiko dari lansia ya. Karena itu preminya juga akan lebih tinggi orang yang usia lanjut dibandingkan dengan ya masih 20-an, 30-an gitu ya. Yang ketiga adalah aktuaris. Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan teori matematika, probabilitas, dan statistika, serta ilmu ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual pada sebuah bisnis, khususnya yang berhubungan dengan risiko. Masalah bisnis tersebut dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di masa depan, kemungkinan peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut akan terjadi, dan berapa jumlah dana yang perlu disisihkan untuk mengatasi biaya yang muncul jika peristiwa tersebut terjadi. Ya, ini lebih ke bagaimana dia bisa, ya aktuaris itu adalah basicnya adalah ilmu matematika ya, statistik, dan juga ilmu ekonomi dan keuangan. Nah, apa hubungannya dengan asuransi ya? Nah, aktuaris ini adalah dia adalah ahli yang dapat menghitung kira-kira, nah ini kira-kira kalau misalnya seseorang yang dengan usia misalnya 25 tahun dengan mungkin pekerjaannya di belakang meja ya, di kantor, pekerjaannya biasa, kemudian tidak ada riwayat penyakit-penyakit yang berat atau kronis, nah, mungkin kemungkinan dia kemungkinan dia meninggal dunia dalam kurun waktu 5 tahun mungkin sangat kecil gitu ya. Ini bukan berarti mendahului Tuhan ya, tapi kita mencoba ini aplikasi dari matematika dan statistik. Dia memprediksi kurang lebih mungkin 5 tahun yang akan datang orang ini masih hidup, kurang lebih. Ini prediksi ya, orang ini masih hidup. Sehingga kemungkinan 5 tahun yang akan datang perusahaan asuransi membayarkan santunan pada dia, pada nasabah ini mungkin tidak ada ya, karena itu mungkin preminya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan underwriter tadi ya. Ini ada profesi namanya aktuaris gitu ya. Jadi ada agen asuransi, ada underwriter, ada juga aktuaris, kurang lebih ya. Selain ini juga ada, ini antara lain aja 3 saja kurang lebih profil yang terkait atau profesi yang terkait dengan asuransi. Kemudian kita masuk ke materi terakhir adalah insurtech, yaitu inovasi keuangan digital yang selanjutnya disingkat IKD, adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Nah, jadi dikaitannya dengan revolusi industri 4.0, kemudian ada inovasi keuangan digital ya. Keuangan berarti bisa macam-macam ya, bisa asuransi, mungkin kalau di keuangan atau di lembaga di perbankan atau di non perbankan itu ada fintech ya, financial technology atau teknologi finansial bahasa Indonesianya. Nah, kalau di asuransi ada namanya insurtech. Pada dasarnya insurtech ini adalah mengubah industri asuransi secara radikal dan positif melalui inovasi teknologi digital. Penyelenggara insurtech terdiri dari lembaga jasa keuangan dan atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Model bisnis insurtech yaitu transaksi asuransi dilakukan melalui media digital seperti aplikasi mobile phone. Nah, dulu misalnya teman-teman
Mungkin dulu sebelum sekarang itu teman-teman harus bertemu dengan agen asuransi, teman-teman ngobrol, agen melakukan prospek kepada teman-teman, menjelaskan ya manfaatnya seperti apa, polisi seperti apa, preminya seperti apa. Nah, nanti mungkin ada proyeksi juga. Ini Pak, kalau Bapak ambil unit link, maka proteksi ada sekian, investasi sekian. Dalam 10 tahun yang akan datang, investasi Bapak atau Ibu akan sejumlah sekian. Nah, contohnya gitu ya. Itu prospek agen asuransi kepada calon nasabah. Nah, sekarang mungkin kita udah era digital, setiap orang mungkin udah punya HP, udah punya Android ya. Mungkin tinggal install dari aplikasinya, ada mungkin di Google Play atau di iOS. Kita install aplikasi Insurtech. Nah, kita lakukan transaksi di situ. Hanya menggunakan mobile apps ya, makanya namanya Insurtech. Teknologi asuransi ya. Jadi kita nggak perlu lagi ketemu orang, kita nggak perlu lagi mungkin ya datang ke kantor asuransi misalnya gitu ya. Itu sudah ada layanannya sudah bisa dinikmati atau disampaikan. Layanan tersebut bisa kita nikmati atau bisa kita dapatkan menggunakan mobile apps gitu ya. Kita beli asuransi atau kita mau investasi, kita mau nambah dan investasi atau apa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh perusahaan startup Insurtech ya, kurang lebih ada beberapa ya, sumbernya dari ID Tech ini Asia ya. Tech in Asia, itu ada contohnya adalah Pasar Polis, Cek Premi, Asuransiku ya, Tanam Duit, Future Ready, Koala, Raja Premi dan seterusnya gitu ya. Ini contoh startup atau perusahaan rintisan yang termasuk dalam Insurtech gitu ya. Jadi ini udah digital, teman-teman tinggal akses melalui smartphone dan teman-teman bisa langsung bertransaksi di perusahaan asuransi gitu ya. Baik, kita masuk ke sesi take away atau kesimpulan. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non-bank atau non-depository. Perusahaan asuransi dapat menghimpun dana dari masyarakat yang bersifat kontraktual dalam bentuk premi. Yang kedua, model bisnis perusahaan asuransi adalah memberikan proteksi kepada nasabahnya yang mengalihkan risiko yang dihadapi. Atas pengalihan tersebut, perusahaan asuransi mendapatkan upah. Yang ketiga, produk asuransi yaitu asuransi umum, asuransi jiwa, dan unit link. Perusahaan asuransi dapat diklasifikasi menjadi konvensional dan syariah. Pada asuransi syariah, premi dibagi menjadi akad tabaru atau hibah yang digunakan untuk proteksi dan menjadi akad tijari atau mudharabah yang digunakan untuk investasi. Nah, ini untuk syariah ada dua ya, ada tabaru dan ada tijari. Kemudian perusahaan asuransi dapat mengalihkan kembali risiko yang dihadapinya kepada perusahaan reasuransi. Nah, ini kesimpulannya, take away buat teman-teman. Ini adalah referensi bahan bacaan yang mungkin untuk pengayaan materi ya, bisa teman-teman baca kembali. Baik, kita sampai pada akhir sesi perkuliahan lembaga keuangan bank dan non-bank untuk pertemuan ke-8 ya, tentang perusahaan asuransi. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.